Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Puspitasari. Ini nomor 2020300311. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keuangan syariah dan kebijakan strategi dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dana sosial keagamaan menjadi salah satu potensi instrumen untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan. Hal yang harus didorong adalah bagaimana cara mengoptimalkan baik zakat, infak, atau sedekah agar mampu berkontribusi dalam pemerataan pembangunan ekonomi dengan baik. Wakaf bisa menjadi instrumen investasi sosial yang mampu membesarkan startup untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Survei Basnas tahun 2021, potensi zakat memiliki potensi sebesar 327 triliun. Basnas melakukan survei pada tahun 2021, berhasil mengumpulkan sebesar 12 triliun rupiah. Untuk lembaga tidak resmi mampu mengumpulkan sebesar 61 triliun dan potensi wakaf tunai sebesar 180 triliun rupiah. Namun, saat ini hanya baru bisa dikumpulkan sebesar 850 miliar. Hal ini didasari karena kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat akan wakaf. Agar semua potensi dana sosial bisa bergulir, bisa didorong dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung, yang resikonya lebih terukur juga dengan literasi masyarakat. Kontribusi keuangan pada pemulihan ekonomi. Keuangan syariah menjadi instrumen penunjang yang berperan sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penerapan prinsip keadilan dan ketulusan dalam keuangan syariah. Pengelolaan keuangan syariah yang menerapkan prinsip risk sharing menjadi fondasi kuat untuk mendukung UMKM yang terdampak lockdown akibat pandemi COVID-19. Menurut Global Islamic Economic Report tahun 2020 memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Global Economic Report 2020 memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada tahun 2019. Dari 2,52 triliun US dollar menjadi 2,88 triliun US dollar. Akibat dampak dari krisis COVID-19 ini, nilai aset keuangan syariah diperkirakan tidak menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2019, tetapi diproyeksikan akan pulih dan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR 5 tahun sebesar 5%, mulai dari tahun 2019 dan seterusnya mencapai 3,69 triliun US dollar pada tahun 2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Febrio Kacaribu menambahkan bahwa pertumbuhan tersebut mulai dari sektor perbankan dengan aset yang tumbuh sebesar 15,6% YoY pada tahun 2021 bulan Mei dan mencapai 598,2 triliun rupiah, dan pasar modal syariah yang mencatatkan pertumbuhan investor sebesar 9,3% dalam 3 bulan pertama tahun 2021. Penguat keuangan syariah, perlu adanya penguat landasan hukum, regulasi dan pengawasan manajemen risiko dan tata kelola, standarisasi produk dan dokumentasi, literasi keuangan dan SDM profesional. Pengoptimalan penguatan instrumen penunjang keuangan syariah harus diupayakan dengan sangat baik dan konsisten agar mendukung keberhasilan dalam menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.